Halo guys, kembali lagi di Movie Times. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Truman Show. Film ini merupakan karya dari Andrew Niccol dan disutradarai oleh Peter Weir yang rilis pada tahun 98. Film ini sukses meraih sejumlah nominasi Oscar dan memenangkan beberapa penghargaan Golden Globe. Penasaran akan ceritanya? Inilah Movie Times. Saat kita menonton film, drama maupun teater musikal, tentu kita tahu kalau di balik cerita yang ditampilkan ada aktor dan kru yang berperan dan kita sebagai penonton menyaksikan sandiwara yang dibuat khusus oleh para kru untuk menyampaikan cerita tertentu. Tapi bagaimana jadinya kalau aktor yang memerankan film itu ternyata nggak tahu jika dia selama ini sedang ada di sebuah pertunjukan. Hal tersebut dialami oleh Truman Burbank yang diperankan oleh Jim Carrey yang semasa hidupnya menjadi aktor utama dalam sebuah acara hiburan televisi tanpa ia sadari. Truman mempunyai seorang istri bernama Meryl Burbank yang diperankan oleh Laura Linney yang bekerja sebagai dokter bedah. Selama ini, Truman hidup dengan normal. Dia mempunyai rutinitas bekerja sebagai karyawan asuransi kantoran. Truman juga memiliki banyak relasi karena Truman dikenal sebagai pria yang ramah. Truman dan istrinya tinggal di kota Sea Haven yang pada dasarnya merupakan sebuah studio raksasa yang dibangun sedemikian rupa demi acara reality show milik Christoph. Keseharian Truman berlangsung normal, seorang pria dewasa yang punya pekerjaan dan beristri, dan juga seorang sahabat yang bernama Marlon. Sampai suatu hari, kejadian-kejadian aneh mulai bermunculan, dari lampu panggung yang tiba-tiba jatuh dari langit, hingga ia bertemu dengan sosok ayahnya yang sudah meninggal. Truman pun mulai merasa curiga. Kayak ada yang gak beres nih. Pada suatu malam, Truman pergi ke basement untuk membuka brankas yang berisi banyak barang-barang masa kecilnya dan ia menemukan foto bersama ayahnya saat ia masih kecil. Tak hanya itu, Truman juga menemukan kardigan berwarna merah yang membuat dirinya melamun dan membuat dirinya flashback ke masa sekolah bersama sang pemilik kardigan merah yang tak lain adalah cinta pertama Truman, yaitu Lauren Garland. Di pertemuan pertama mereka, Truman sudah tertarik pada Lauren. Namun, ia tak sempat berbicara dengan Lauren. Lalu, pada suatu hari, Truman terlihat sedang belajar dan ia melihat Lauren. Ia mengajak Lauren berbicara. Namun, Lauren mengatakan bahwa ia tidak diperbolehkan berbicara dengan Truman oleh seseorang. Truman yang penasaran akhirnya mengajak Lauren untuk kencan di esok hari. Namun Lauren mengatakan jika ia tidak bisa pergi kencan jika tidak sekarang. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyusup pergi ke pantai. Sesampainya di pantai, Lauren mengatakan jika ia tidak punya banyak waktu untuk bicara karena ia tahu pasti jika tak lama lagi pasti ada yang menjemputnya. Benar saja, tidak lama setelah itu ada orang yang mengaku sebagai ayah dari Lauren menjemput dan memaksa Lauren untuk ikut dengannya. Lalu tiba-tiba Lauren mengatakan jika kehidupan Truman adalah rekayasa. Lauren juga mengatakan bahwa nama aslinya adalah Sylvia. Ketika mereka akan pergi, seseorang yang mengaku sebagai ayah Truman mengatakan bahwa mereka akan pergi ke Fiji. Setelah itu, terlihat Truman yang tersadar dari lamunannya. Ia mengambil bingkai foto istrinya dan ternyata di balik foto istrinya terdapat potongan-potongan gambar dari majalah yang ia kumpulkan dan ia susun hingga menyerupai wajah Sylvia. Keesokan paginya, Truman berangkat kerja seperti biasa. Namun tiba-tiba gelombang radio dari mobilnya mendadak kacau dan tercampur dengan suara-suara yang terdengar seperti perintah untuk mengikuti dirinya. Truman yang semakin curiga akhirnya bergegas memperhatikan sekitarnya. Merasa ada yang janggal, Truman pun akhirnya bercerita dengan sahabatnya yaitu Marlon. Truman mengatakan bahwa ia akan pergi keluar dari Sea Haven. I'm going away for a while.
Keesokan paginya, Truman merasa curiga dengan istrinya. Ia akhirnya memutuskan untuk mengikuti istrinya diam-diam menuju tempat kerjanya, yaitu rumah sakit. Di dalam ruang operasi, ia menyadari kejanggalan saat dokter akan memulai operasi. Karena pasien yang akan dioperasi tiba-tiba terkejut saat dokter menancapkan pisau bedah pada kaki pasien. Truman yang makin curiga, akhirnya pergi ke biro perjalanan untuk memesan tiket ke Fiji. Namun, ternyata tiket ke Fiji sudah habis terjual hingga 1 bulan ke depan. Tidak menyerah, Truman pun memutuskan pergi ke terminal bus untuk memesan tiket pergi ke Chicago. Namun saat akan berangkat, tiba-tiba bis tersebut mengeluarkan asap dan akhirnya perjalanan pun dibatalkan. Truman yang gagal pergi keluar kota akhirnya kembali ke rumah. Ia memutuskan mengamati keadaan sekitar dari dalam mobil. Truman juga mengajak istrinya Meryl yang saat itu pulang sehabis kerja. Truman mengatakan bahwa ia bisa memprediksi siapa saja yang akan lewat, karena ia yakin bahwa orang-orang hanya berputar-putar. There's the tinted beetle. Yes! Truman lalu mengatakan bahwa ia akan pergi dari Sea Haven. Meryl yang mendengarnya mengatakan jika Truman hanya terobsesi dengan Fiji. Namun Truman yang sudah muak akhirnya mengunci pintu mobil dan membawa Meryl pergi keluar Sea Haven. Setelah beberapa saat, mereka pun akhirnya sampai di sebuah jalan di hutan. Namun mereka dihadang oleh petugas yang mengatakan bahwa ada kebocoran nuklir. Anehnya, petugas mengetahui nama Truman. Thank you for your help. You're welcome, Truman. Padahal mereka baru bertemu untuk pertama kalinya. Truman yang semakin curiga akhirnya memutuskan untuk keluar dari mobil dan kabur ke hutan. Namun, ia tertangkap oleh petugas dan dikembalikan ke rumahnya. Pada malam harinya, Truman mengobrol dengan temannya, yaitu Marlon. Ia menceritakan tentang kegelisahannya. Ia merasa curiga dengan semua orang dan ia merasa bahwa kehidupannya hanya sebuah rekayasa. Namun, Marlon dengan arahan Christoph sang sutradara berusaha meyakinkan Truman bahwa kegelisahan itu tidaklah benar. Marlon juga mengatakan bahwa Truman seperti ini karena ia sedang rindu dengan ayahnya. Dan tiba-tiba Marlon mengatakan bahwa ia sudah menemukan ayah Truman. Lalu tiba-tiba seseorang dari kabut pun muncul. Seseorang tersebut adalah ayah Truman. Akhirnya mereka pun berpelukan. Semua penonton di seluruh dunia pun juga ikut terharu dengan pertemuan mereka. Di sisi lain, Christoph yang merupakan sutradara dari The Truman Show sedang diwawancarai oleh salah satu channel televisi. Christoph menjelaskan jika ia berusaha membuat Truman tidak keluar dari Sea Haven dengan sengaja membuat ayah Truman meninggal saat pergi berlaut di depan mata Truman. Hal tersebut ia lakukan agar menimbulkan trauma akan laut pada Truman. Keesokan harinya, Truman terlihat menjalani harinya dengan normal. Ia kembali menjadi seseorang yang periang dan hangat. Lalu, pada malam harinya, di studio Christoph terlihat Truman yang terekam kamera sedang tidur di basement. Kru reality show yang ada terlihat santai karena mereka berpikir Truman hanya sedang tertidur. Namun, saat Christoph datang untuk mengecek, ia curiga jika Truman menyelinap kabur. Kemudian, Christoph memerintahkan Marlon untuk mengecek rumah Truman. Benar saja, yang tidur bukanlah Truman, melainkan boneka dan ternyata Truman sudah kabur melewati tangga menuju kebun depan rumah. Christoph yang marah akhirnya menghentikan siaran. Christoph juga mengerahkan seluruh warga kota Sea Haven untuk mencari keberadaan Truman. Karena tak kunjung ditemukan, Christoph yang panik pun akhirnya mengeluarkan matahari buatannya. Namun hal tersebut tidak membuahkan hasil. Christoph pun memerintahkan staf dan kru untuk memeriksa lautan. Yang benar saja, di lautan terlihat Truman yang sedang mengarungi lautan dengan sebuah kapal seorang diri. Siaran pun akhirnya kembali dilanjutkan. Di atas kapal terlihat Truman yang sedang tersenyum.
Ia membawa secari kertas yang terdapat potongan-potongan gambar yang tersusun menjadi sebuah wajah seorang wanita, yaitu Sylvia. Sylvia yang menonton dari televisi pun ikut tersenyum. Karena tidak ada yang bisa mengejar Truman yang sedang berada di lautan, akhirnya Christoph pun mengeluarkan badai buatan untuk menghentikan Truman. Christoph yakin jika Truman akan kembali ketakutan karena badai, mengingat jika Truman memiliki trauma akan lautan. Badai pun semakin dahsyat. Truman terlihat kewalahan menghadapi badai hingga ia terlempar dari kapalnya. Namun, ia akhirnya bisa kembali ke kapal dengan susah payah. Truman pun akhirnya mengikatkan dirinya ke kapal untuk bertahan diri. Namun karena ombak yang dahsyat, Truman terlihat tak berdaya. Christoph yang melihat hal tersebut akhirnya menghentikan badai buatannya. Lalu Truman yang sudah berangsur pulih kembali melayarkan kapalnya. Melihat kegigihan Truman yang pantang menyerah, seluruh staf dan kru, juga penonton merasa takjub dan beralih mendukung Truman. Setelah mengarungi lautan, tiba-tiba kapal Truman menabrak sesuatu. Truman pun mendekat untuk mengecek dan ternyata yang ia tabrak adalah tembok besar yang selama hidupnya ia pikir adalah sebuah langit. Truman pun berusaha untuk mendobrak tembok tersebut, namun usahanya sia-sia. Akhirnya Truman memutuskan untuk berjalan menyusuri pinggiran tembok hingga ia menemukan tangga yang terdapat sebuah pintu bertuliskan exit di ujungnya. Saat Truman mencoba untuk masuk ke pintu tersebut, Christoph berbicara kepada Truman. Christoph mengatakan bahwa dunia luar tidak sebaik dunia yang telah diciptakan oleh Christoph. Truman pun terdiam. Saat Christoph memaksa Truman untuk berbicara karena siaran sedang berlangsung, Truman pun mengatakan kalimat favoritnya. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night. Setelahnya, Truman membungkuk dan ia berjalan keluar studio. Sylvia yang melihat siaran pun bergegas untuk menemui Truman. Penonton dari seluruh dunia pun ikut senang dengan kebebasan Truman. Namun, hal berbeda tengah dirasakan oleh Christoph. Ia merasa marah dan kecewa karena tanpa adanya Truman, acaranya akan berakhir. Dan berakhir pula film The Truman Show. Dunia tidak berputar di sekitar kita, bahkan ketika kita berpikir demikian, kenyataannya tidak. Karena ketika kita berpikir demikian, kita akhirnya menemukan diri kita sendiri. Seperti Truman, selalu tidak terpenuhi dan selalu merasa kurang. Oke guys, sampai di sini dulu Movie Times kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di Movie Times lainnya. See you and have a nice day.